wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Sauda. Saya kelas MA20 C15. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar saya mengenai gaya kepemimpinan dan faktor kinerja karyawan. Gaya kepemimpinan dan pengertiannya. Di sini saya mempunyai 7 model gaya kepemimpinan. Yang pertama, gaya autokratis. Yang kedua, gaya demokratis. Yang ketiga, gaya afiliasiasi. Yang keempat, gaya laissez-faire. Yang kelima, kepemimpinan transformasional. Yang keenam, kepemimpinan transaksional. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, kepemimpinan situasional. Yang pertama, gaya autokratis, lansir dari Amerika Express. Ungkapan yang paling menggambarkan gaya kepemimpinan autokratis adalah lakukan apa yang saya katakan. Umumnya, seorang pemimpin autokratis percaya bahwa dia adalah orang terpintar di meja dan tahu lebih banyak daripada yang lain. Mereka membuat semua keputusan dengan sedikit masukan dari anggota tim. Pendekatan perintah dan kontrol ini adalah tipikal gaya kepemimpinan di masa lalu, tetapi tidak terlalu cocok dengan masa kini atau masa yang sekarang. Itu tidak berarti bahwa gayanya mungkin tidak sesuai dalam situasi tertentu. Misalnya, Anda dapat terjun ke dalam gaya kepemimpinan autokratis ketika keputusan penting perlu dibuat saat itu juga. Dan Anda memiliki pengetahuan paling banyak tentang situasinya. Atau ketika Anda berurusan dengan anggota tim yang tidak berpengalaman dan baru, dan tidak ada waktu untuk menunggu agar anggota tim terbiasa dengan peran mereka. Yang kedua, gaya demokratis. Para pemimpin demokratis lebih cenderung bertanya bagaimana menurut Anda. Mereka berbagi informasi dengan karyawan tentang apapun yang mempengaruhi tanggung jawab pekerjaan mereka. Mereka juga mencari pendapat karyawan sebelum menyetujui keputusan akhir. Ada banyak keuntungan dari gaya kepemimpinan partisipatif ini. Itu dapat menimbulkan kepercayaan dan meningkatkan semangat tim dan kerjasama dari karyawan. Ini memungkinkan kreativitas dan membantu karyawan tumbuh dan berkembang. Gaya kepemimpinan demokratis membuat orang melakukan apa yang Anda ingin lakukan, tetapi dengan cara yang mereka inginkan. Yang ketiga, yaitu gaya afiliasiasi. Frasa yang sering digunakan untuk mendeskripsikan jenis kepemimpinan ini adalah orang yang diutamakan. Dari semua gaya kepemimpinan, pendekatan kepemimpinan afiliasiatif adalah pendekatan pemimpin yang dekat dan pribadi dengan orang-orang atau karyawannya. Seorang pemimpin yang mempraktikkan gaya ini memperhatikan dan mendukung kebutuhan emosional anggota tim. Pemimpin berusaha untuk membuka jalur pipa yang menghubungkan dia dengan tim. Pada akhirnya, gaya ini adalah tentang mendorong harmoni dan membentuk hubungan kolaboratif dalam tim. Ini sangat berguna, misalnya dalam meredakan konflik di antara anggota tim atau meyakinkan orang selama masa stres. Dan yang keempat, yaitu gaya laissez-faire. Dari semua gaya kepemimpinan, yang satu ini melibatkan paling sedikit pengawasan. Anda bisa mengatakan bahwa pemimpin gaya autokratis berdiri teguh seperti batu dalam masalah, sementara pemimpin laissez-faire membiarkan orang berenang mengikuti arus. Di permukaan, seorang pemimpin laissez-faire mungkin tampak mempercayai orang mengetahui apa yang harus dilakukan. Tetapi yang ekstrim, seorang pemimpin yang tidak terlibat mungkin akan tampak menyendiri. Meskipun bermanfaat, memberi orang kesempatan untuk melebarkan sayapnya, dengan tidak adanya arah, orang tanpa disadari mungkin tersesat ke arah yang salah, menjauh dari tujuan kritis organisasi. Gaya ini dapat berhasil jika Anda meminta karyawan yang sangat terampil dan berpengalaman, yang dapat memulai sendiri dan termotivasi. Untuk menjadi yang paling efektif dengan gaya ini, pantau kinerja dan berikan umpan balik rutin pada karyawan-karyawan kita. Yang kelima, yaitu kepemimpinan transformasional.
Macam gaya kepemimpinan transformasional seringkali diidentifikasikan sebagai gaya tunggal yang paling efektif. Gaya ini pertama kali dijelaskan pada tahun 1970-an dan kemudian dikembangkan oleh penelitian Bernard M. Bass seperti yang dikutip dari Very Well Mind. Pemimpin transformasional mampu memotivasi dan menginspirasi pengikut serta mengarahkan perubahan positif dalam kelompok. Para pemimpin ini cenderung cerdas secara emosional, energik, dan penuh gairah. Mereka tidak hanya berkomitmen untuk membantu organisasi mencapai tujuannya, tetapi juga membantu anggota kelompok memenuhi potensi mereka. Penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan ini menghasilkan kinerja yang lebih tinggi dan kepuasan kelompok yang lebih baik daripada kepemimpinan lainnya. Satu studi juga menemukan bahwa kepemimpinan transformasional menyebabkan peningkatan kesejahteraan di antara anggota kelompok. Yang keenam yaitu gaya kepemimpinan transaksional. Gaya kepemimpinan transaksional memandang hubungan pemimpin-pengikut sebagai transaksi. Dengan menerima posisi sebagai anggota kelompok, individu tersebut setuju untuk mematuhi pemimpin. Dan dalam kebanyakan situasi, ini melibatkan hubungan seperti majikan dan karyawan. Dan transaksi berfokus pada pengikut yang menyelesaikan tugas yang diperlukan dengan imbalan kompensasi uang. Salah satu keuntungan utama dari gaya kepemimpinan ini adalah ia menciptakan peran yang jelas. Orang tahu apa yang harus mereka lakukan dan apa yang akan mereka terima sebagai gantinya. Gaya ini memungkinkan pemimpin untuk menawarkan banyak pengawasan dan arahan jika diperlukan. Anggota kelompok juga dapat termotivasi untuk bekerja dengan baik karena menerima penghargaan. Salah satu kelemahan terbesarnya adalah gaya transaksional cenderung membekap kreativitas dan pemikiran yang tidak biasa. Kepemimpinan situasional. Teori kepemimpinan situasional menekankan pengaruh signifikan dari lingkungan dan situasi terhadap kepemimpinan. Gaya kepemimpinan Hersey dan Blackhart adalah salah satu teori situasional yang paling terkenal. Pertama kali diterbitkan pada tahun 1969, model ini menjelaskan 4 gaya utama kepemimpinan, yaitu antara lain: yang pertama, telling atau memberitahu orang apa yang harus dilakukan. Yang kedua, itu menjual atau meyakinkan pengikut untuk membeli ide dan peran mereka. Yang ketiga, berpartisipasi atau mengizinkan anggota kelompok untuk mengambil peran lebih aktif dalam proses pengambilan keputusan. Yang keempat, yaitu mendelegasikan atau mengambil pendekatan lepas tangan untuk kepemimpinan dan mengizinkan anggota kelompok untuk membuat sebagian besar keputusan. Belakangan, Blackhart mengembangkan model Hersey dan Blackhart asli untuk menekankan bagaimana tingkat perkembangan dan keterampilan pelajar memengaruhi gaya yang harus digunakan oleh para pemimpin. Model gaya kepemimpinan SL2 Blackhart juga menggambarkan 4 gaya kepemimpinan yang berbeda. Yang pertama, mengarahkan atau memberi perintah dan mengharapkan kepatuhan, tetapi menawarkan sedikit bimbingan dan bantuan. Yang kedua, coaching atau memberikan banyak perintah, tapi juga banyak dukungan. Yang ketiga, pendukung, menawarkan banyak bantuan tetapi sangat sedikit arahan. Yang keempat, yaitu mendelegasikan atau menawarkan sedikit arahan atau dukungan. Yang berikutnya yaitu faktor yang mempengaruhi kinerja. Menurut Anwar Prabhu, faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja adalah yang pertama itu faktor kepemimpinan. Secara psikologis, kemampuan terdiri dari kemampuan potensi dan kemampuan reality. Artinya, kepemimpinan dan karyawan yang memiliki IQ di atas rata-rata dengan pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka akan lebih mudah mencapai kinerja maksimal. Yang kedua yaitu faktor motivasi. Motivasi diartikan suatu sikap kepemimpinan dan karyawan terhadap situasi kerja di lingkungan organisasi. Mereka yang bersikap positif terhadap situasi kerjanya akan menunjukkan motivasi kerja tinggi, sehingga menghasilkan kinerja yang tinggi pula, dan sebaliknya jika mereka bersikap negatif terhadap situasi kerjanya, akan menunjukkan motivasi kerja yang rendah. Baik, saya kira cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari segi materi atau cara saya menyampaikannya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.